sudah ini memang pilihan. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Kalau kita bermain operasi menggunakan ESU, kemudian pada tekanan Q4 60, ya, tapi ada yang sudah daripada sampel breast cancer ya, dilakukan 2,5 gram ya, 2,5 gram. Ya, jadi antara kulit, otot dan lemak tadi itu hilang, menguap. Oleh sulung tadi itu lebih sedikit, sehingga bahan kimia yang ada di situ juga sangat sedikit. Tapi komposisi bahan kimia sama, tapi hanya jumlahnya yang berbeda. Itu bagi terhadap tenaga kesehatan yang bekerja pada high risk. Tentunya di kamar operasi itu adalah bekerja pada lingkungan yang sangat berisiko. Dari luar dari mesin tersebut. Pada menit-menit pertama itu memenuhi daripada kamar operasi, apalagi tidak menggunakan aviasi dan seterusnya. Jadi ini memang ya seyogyanya harus dilakukan sekarang sudah benar-benar diperhitungkan ya. Terbukti sekarang surgical safety checklist itu benar-benar ini adalah kegiatan edukasi untuk perawat kamar bedah di Jawa Timur, dan ini adalah kali yang pertama selepas dari pandemi. Jadi 2 tahun yang lalu kita terhenti karena pandemi, tetapi kita selenggarakan sih secara daring begitu. Dan kali ini adalah kali yang ke-12 sebenarnya dari awal dulu di kegiatan continuing education ini. Ada bermacam-macam rangkaian. Jadi rangkaian yang pertama adalah ada lomba poster ilmiah, kemudian ada lomba video kreatif, dan kemudian ada simposium, dan terakhir nanti akan ada workshop. Rangkaian acaranya biasanya 2 hari gitu. Acara ini apa setiap tahun diselenggarakan? Ya, setiap tahun diselenggarakan. Kira-kira ada di setelah pertengahan tahun gitu. Ke-12 ya. Yang ke-12. Kenapa tema ini dipilih? Karena selama ini kampanye tentang keselamatan dan kesehatan kerja di kamar operasi itu minim gitu. Jadi yang lebih banyak dikampanyekan adalah tentang keselamatan pasien, tetapi untuk keselamatan dan kesehatan staf itu minim. Padahal kita tahu bahwa mana mungkin staf itu bisa memberikan layanan untuk keselamatan pasien tanpa staf itu sendiri harus selamat, kan itu kaedahnya. Jadi pasien, staf mesti selamat dulu baru dia bisa memberikan layanan untuk keselamatan dan keamanan pasien, begitu. Hari ini sebanyak 340, tetapi yang terpaksa tidak bisa mengikuti karena kapasitas tempat itu ada sekitar 90 orang, jadi sebenarnya bisa 400 lebih kalau memang ini. Dan pesertanya banyak, termasuk yang kemarin ikut lomba poster, lomba video itu ada dari Bali, ada dari mana Pak Tri? Dari Jambi. Dari Jambi, ya, jadi dari banyak tempat. Padahal ini sebenarnya kita desain untuk Jawa Timur, tapi sudah menembus batas wilayah provinsi. Ada 3 materi di dalam simposium ini. Yang pertama adalah terkait airborne transmitted disease, jadi penyakit-penyakit infeksi yang bisa tertular melalui airborne dan tentu kewaspadaannya gitu. Jadi seperti kita tahu hari ini COVID meskipun sudah mereda, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya lepas ya. Jadi itu adalah salah satu penyakit infeksi yang bisa diturunkan melalui airborne, dan oleh karena itu
Itu menjadi salah satu concern kita dan kita angkat menjadi salah satu materi. Dan airborne itu tidak hanya bisa menular pada pasien lain, tetapi pada petugas juga, sehingga itu bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua adalah terkait kebersihan lingkungan kamar operasi. Dari materi yang kedua adalah bagaimana kita memastikan sebuah kamar operasi itu bisa bebas dari mikroorganisme dengan berbagai pengujiannya. Dan yang ketiga adalah penggunaan beberapa alat. Ada alat-alat tertentu itu yang bisa menghasilkan asap atau surgical smoke bahasanya. Yang surgical smoke itu terdiri atau terkandung di dalam surgical smoke itu adalah gas yang sangat toksik. Gasnya bisa macam-macam. Oleh karena itu menjadi materi yang terakhir di dalam simposium ini. Jadi ada 3 materi simposium. Yang pertama adalah airborne transmitted disease, yang kedua adalah bagaimana memastikan kebersihan kamar operasi, dan yang ketiga adalah tentang bahaya-bahaya kimia yang ditimbulkan oleh alat-alat yang ada di kamar operasi. Ada standarisasi kalibrasi, Pak? Oh iya, pasti. Standarisasi kalibrasinya ya dilakukan setiap tahun. Berkala itu, Pak? Iya. Harapannya, Pak, dari pertemuan ini, Pak? Harapannya tentu dari pertemuan ini, jadi ini tadi di pemateri yang pertama itu juga menyebutkan ya, kita tidak tahu tentang, karena mungkin minimnya research ya, jadi ketika perawat kamar operasi yang penuh dengan potensi bahaya itu dibandingkan dengan petugas lain yang ada di luar kamar operasi, apakah itu terbukti betul bahwa berdampak kesehatan bagi perawat atau petugas yang ada di kamar operasi itu betul-betul bisa menghambat kesehatannya atau tidak. Tapi yang jelas harapannya dengan teman-teman peserta simposium itu bisa mengidentifikasi potensi-potensi bahaya itu dan mereka tahu bagaimana upaya untuk mencegah bahaya itu, maka harapannya ya tentu semua tim operasi bisa terhindar dari berbagai potensi bahaya itu, baik mikrobiologi yang bisa menular lewat airborne seperti COVID, TBC dan sejenisnya, dan bahaya gas yang sangat toksik atau yang sangat mengganggu kesehatan itu. Baik, misalnya di dalam setelah acara ini selesai, semua perawat kamar bedah itu semakin bertambah di dalam pengetahuannya bagaimana tentang tata kelola di kamar bedah itu.